Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika Lindong mendarat di arena, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gempar. Ini mengagetkan Lindong. Segera setelah itu, dia melihat sosok cantik yang memegang sitar hijau giok meluncur di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di hadapannya. Lindong tiba-tiba merasakan sedikit sakit kepala saat dia menatap wajah menawan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan lawan pertamanya adalah Ying Huan-Huan. Di panggung yang luas, wanita muda itu tersenyum pada Lindong yang memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pakaian yang membungkus tubuhnya yang lembut dan ramping memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Di bawah sinar matahari, wanita muda yang awalnya cantik menjadi semakin mempesona. Pada saat itu, tatapan di arena menjadi semakin panas. "Kenapa kamu?" Kepala Lindong sedikit sakit saat dia bertanya. "Mengapa tidak? Saya juga seorang peserta. Jangan bilang bahwa Anda akan menghentikan saya untuk ikut serta dalam kompetisi aula," jawab Ying Huan-Huan sambil membawa sitarnya dengan kedua tangan. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat dia melihat Lindong, sambil tersenyum licik seperti rubah kecil. "Apa yang lucu dari ini? Apakah kamu senang bertemu denganku di pertandingan pertama?" Lindong bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Ying Huan-Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya yang hitam legam menoleh beberapa saat, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Sepertinya ini menjadi masalah. Akan sedikit sulit bagiku untuk menghadapi orang biadab sepertimu." Sudut mulut Lindong bergerak-gerak. Dia memiliki dorongan untuk mengangkatnya dan melemparkannya dari panggung. "Mengapa tidak biarkan saya memenangkan pertandingan ini?" Alis Ying Huan-Huan yang berwarna terang terangkat saat dia tersenyum manis. "Bermimpilah." Lindong dengan tidak senonoh memutar matanya ke arahnya, sebelum melangkah maju. "Pertama-tama, izinkan aku memperingatkanmu. Begitu aku mengambil tindakan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perempuan, jadi berhati-hatilah." "Kenapa kamu harus begitu tidak berperasaan?" Ying Huan-Huan bertanya dengan wajah pahit. Meskipun Lindong tahu dia sedang melakukan suatu akting, dia masih merasa kepalanya sakit. Dia sengaja menimbulkan kebencian padanya. Dia sudah bisa merasakan segala macam tatapan tajam yang diarahkan padanya dari sekelilingnya. Lindong tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menghadapi Ying Huan-Huan dalam konfrontasi kata-kata. Oleh karena itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, dia dengan lembut menggenggam tangannya, saat Yuan Power yang kuat membengkak dan keluar dari tubuhnya. Kamu benar-benar percaya kalau nona muda ini takut padamu?" Saat melihat Lindong bereaksi seperti itu, Ying Huan-Huan mendengus pelan, sebelum dia tetap menunjukkan keceriaan di wajahnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tentu saja sebagian besar berupa lelucon. Meskipun dia biasanya aneh dan ganjil, dia tidak akan pernah meminta permintaan berlebihan seperti itu dari Lindong sebelum pertandingan. "Orang sombong sepertimu sudah merusak pemandangan sejak awal. Perhatikan bagaimana nona muda ini akan memperlakukanmu hari ini." Ying Huan-Huan bergumam seperti kaset rusak. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sosok duduknya melayang di udara. Dia meletakkan sitar hijau giok di kakinya, sebelum tangannya yang sempurna seperti batu giok turun ke atasnya. Saat tangan Ying Huan-Huan yang seperti batu giok turun ke sitar, ekspresi wajahnya berubah tenang, sementara cahaya berkumpul di matanya yang besar. Pada akhirnya, mereka membawa ketajaman saat dia menatap Lindong. Di balik tajamnya tatapannya, ada sifat keras kepala dan keengganan untuk mengakui kekalahan. Sebelumnya, ketika Lindong berada di tahap pemilihan istana, kekuatannya bahkan tidak mampu menarik perhatian Ying Huan-Huan. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Lindong telah meningkat pesat, dan dia bahkan telah melampaui dirinya. Meskipun Ying Huan-Huan tidak menunjukkannya, di balik penampilan luarnya yang ceria terdapat hati yang sama sombongnya. Dia tidak mau membiarkan Lindong pergi terlalu jauh. Saat ketajaman di matanya yang besar berkumpul, tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba memetik sitarnya. Segera, suara kepakan lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar lampu hijau giok langsung meledak dan menyapu ke depan, sebelum mereka dengan ganas terbang menuju Lindong. Menanggapi busur lampu hijau giok yang terbang ke arahnya, Lindong mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menggenggam.
Dia mencubitnya dan dengan paksa menghancurkannya bahkan sebelum mencapai tubuhnya. Ying Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Huo Zhen dari Gua Tebing Besar. Namun, gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Serangan ini sangat aneh dan jika seseorang tidak hati-hati, ia akan terkena gerakan ini dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Lin Dong menunjukkan ekspresi tenang, ada sedikit kewaspadaan di hatinya ketika dia menghadapi serangannya. Ketika dia melihat serangannya dengan mudah dihalau oleh Lin Dong, Ying Huan sedikit mengernyit. Hanya ketika dia berdiri di hadapan Lin Dong, dia menyadari betapa sulitnya menghadapinya. Yang terpenting, mata yang terakhir itu setenang jurang yang dalam. Bersama dengan auranya yang melonjak, serangan dan pertahanannya terintegrasi sepenuhnya menjadi satu, dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat ditembus. Lawan seperti itu sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Saat tangan Ying Huan yang seperti batu giok mendarat di sitarnya, dia menggigit bibirnya, menimbulkan lengkungan keras kepala dari sudut mulutnya. Tak lama kemudian, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menekan sitar. Selanjutnya, darah segar berwarna merah tua mengalir keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung banyaknya mulai menyebar satu persatu dari sitar hijau giok. Fluktuasi yang tak terbatas tiba-tiba muncul dari tubuh Ying Huan. Cahaya merah mengerikan yang menutupi langit, muncul dari dalam tubuhnya, sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi bergoyang lembut saat daunnya berayun maju mundur. Hal ini menyebabkan gelombang suara yang sangat merdu dan terdengar menyenangkan bergema di langit. Pohon bodi raksasa yang tiba-tiba muncul di arena dengan cepat menarik cukup banyak perhatian. Segera setelah itu, desahan menyebar dengan cepat. Jelas sekali, ini adalah seni bela diri Sky Hall yang terkenal tangguh dan hanya kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Suara bodi tanpa bentuk. Wajah cantik Ying Huan berubah sedikit serius. Detik berikutnya, mata besarnya menatap Lin Dong sekali. Tangan rampingnya yang seperti batu giok tiba-tiba memetik sitar, bentuk semua makhluk. Ketika gelombang suara yang dihasilkan tiba-tiba menyebar, pohon bodi mulai bergetar. Untuk sesaat, suara merdu ini bergema di seluruh langit. Saat gelombang suara bergema di langit, ruang di depan Lin Dong mulai berputar seperti cermin. Segera, sosok yang identik dengan Lin Dong perlahan keluar dari sana di bawah tatapannya yang agak takjub. Menarik. Saat Lin Dong menatap sosok yang identik dengan dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa bayangan itu tidak hanya tampak identik dengannya, tapi juga memiliki fluktuasi Yuan power yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas sekali bahwa salinan ini bukan sekadar gambar ilusi, tetapi salinan berdasarkan kekuatannya. Tentu saja, salinan ini tidak memiliki kekuatan penuh seperti Lin Dong. Namun, hal itu masih cukup merepotkan untuk ditangani. Ying Huan telah menggunakan jurus ini ketika dia mencegat Yao Ling dan yang lainnya. Melalui gerakan inilah dia mampu menghalangi Yao Ling dan yang lainnya begitu lama. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Lin Dong, sedikit kepuasan melintas di wajahnya. Dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok, salinan itu tiba-tiba melesat ke depan dengan kekuatan ganas saat mendekati Lin Dong. Lin Dong langsung menerima pukulan dari salinan. Pukulan itu kira-kira memiliki setengah kekuatan miliknya. Dari kelihatannya, perbedaan salinan yang dibuat oleh Ying Huan disebabkan oleh perbedaan kekuatan mereka. Setelah pukulan yang sia-sia, salinan itu langsung menuju ke arah Lin Dong tanpa rasa takut. Saat ini, dahinya mulai berkerut saat mata abu-abu muncul. Sinar abu-abu melesat ke arah Lin Dong dengan kecepatan tinggi. Lin Dong menjentikkan jarinya saat lampu hijau berkumpul membentuk skala hijau di depannya, sepenuhnya menghalangi sinar cahaya abu-abu. Saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, suara sitar yang samar-samar terdengar tiba-tiba terdengar. Karena suara sitar, energi Yuan yang melonjak di dalam tubuh tiba-tiba melambat. Menyadari perubahan pada tubuhnya, Lin Dong mengerutkan kening sambil melirik Ying Huan. Meski wajahnya sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuannya untuk memetik sitar untuk mengganggunya. Gelombang suara ini tidak berguna untukku. Lin Dong dengan ringan mengeluarkan seteguk udara. Sambil berpikir,
kekuatan pemakan mulai menyebar ke dalam tubuhnya, melahap seluruh kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Bang! Pada saat ini, Yuan Power yang mengamuk akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Kilatan yang kuat melintas di matanya yang awalnya tenang. Siapapun tahu bahwa dia berencana mengambil tindakan serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas di mata Ying Huan-Huan. Namun, tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindong sudah melangkah maju dan muncul di samping salinan. Tanpa tindakan yang tidak perlu, telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di dadanya. Tidak ada kekuatan yang keluar dari telapak tangan yang mendarat di dada salinan itu. Sebaliknya, helai demi helai garis hitam halus keluar. Segera setelah itu, kekuatan pemakan tiba-tiba meletus. Bang! Saat kekuatan pemakan diam-diam melonjak, salinan itu segera mulai bergetar hebat, sebelum meledak dengan suara keras dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan tempur Lindong jauh melampaui tingkat kultivasinya dalam berbagai aspek. Jelas juga bahwa salinan yang diciptakan Ying Huan-Huan hanya memiliki setengah dari kekuatan biasanya Lindong. Selain itu, dia tidak bisa mengkloning beberapa faktor lain yang memperkuat kekuatan tempur Lindong. Oleh karena itu, begitu Lindong mengambil tindakan, jelas akan sulit untuk memblokir salinan tersebut. Ketika Ying Huan-Huan melihat Lindong menghancurkan salinannya dalam satu gerakan, alarm melintas di matanya. Namun, dia belum berencana untuk mengaku kalah. Sambil mengertakkan giginya, dia mencoba memetik sitarnya lagi. Namun, saat dia hendak memetik sitarnya, tiba-tiba sebuah tangan menyapu dan menepuk sitarnya, menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya, dan menatap Lindong, yang muncul di depannya seperti hantu. Dia menggigit bibirnya. Sambil berpikir, dedaunan pohon bodi raksasa di belakangnya turun seperti anak panah yang tajam. Dengan kekuatan yang cepat dan mematikan, mereka mulai menyelimuti Lindong. Lindong tidak bergerak. Dalam sekejap, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba menyebar, membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Daun-daun yang masih agak jauh dari tubuhnya, langsung meledak menjadi debu dan berhamburan. Dengan gerakan lembut di telapak tangannya, kekuatan devouring melonjak saat kekuatan hisap muncul dari telapak tangannya, langsung menyambar sitar dari dada Ying Huan-Huan. Segera setelah itu, Lindong tersenyum padanya dan berkata, "Kamu kalah. Kembalikan sitarku padaku, aku belum kalah." Ying Huan-Huan keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan. Lindong bersandar ke satu sisi, menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat sitar dan menggunakannya untuk memukul pantat lembut wanita muda itu. "Pa!" Saat suara yang jelas terdengar, Lindong bisa merasakan bahwa lingkungan yang awalnya berisik segera berubah menjadi lebih tenang. Setelah itu, tatapan tajam dan berapi-api mulai menutupi langit saat mereka menembak satu demi satu ke arahnya. Kamu! Ying Huan-Huan jelas-jelas menjadi konyol karena pukulan Lindong. Dia melongo cukup lama, sebelum wajah kecilnya memerah seperti api karena malu. Mata besarnya dengan keras kepala menatap tajam ke arah Lindong. Dia masih agak tidak percaya bahwa dia benar-benar telah dipukul oleh Lindong dengan sitarnya di depan banyak orang. Setelah Lindong menggunakan sitar untuk memukulnya, diam-diam dia merasa sedikit menyesal di hatinya. Namun, akta itu sudah dilakukan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ying Huan-Huan yang dipenuhi rasa malu dan marah, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa kering. Wajah Ying Huan-Huan memerah. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menahan keinginan untuk menyerang Lindong dan dengan kejam menggigitnya. Dia mengambil sitar dari tangan Lindong, dan melarikan diri dari panggung sambil meninggalkan suara yang sangat terhina dan marah. Orang cabul! Ekspresi Lindong tidak berubah saat dia melihat wanita muda itu lari dari panggung. Namun, diam-diam dia merasa sedikit malu. Setelah menggunakan sitar untuk memukul pantat seorang wanita di depan banyak orang, dia tidak tahu bagaimana Ying Huan-Huan akan mengganggunya setelah ini. Saat dia mengangkat kepalanya, Lindong bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya yang melesat ke arahnya seperti anak panah tajam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Tampaknya langkah ini benar-benar menyinggung perasaan massa. Seorang diaken Dao Sekte tiba-tiba muncul dan turun ke peron. Dia memandang Lindong dengan cara yang aneh,
sebelum mengumumkan dengan suara keras, "Victor, Lindong." Namun, setelah suara Diakon terdengar, gelombang suara mendesis terdengar dari sekeliling. Pada saat ini, Diakon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang secara tak terduga mengandung sedikit rasa hormat. Tak lama setelah itu, dia tertawa kecil dan berkata sedemikian rupa sehingga hanya Lindong yang bisa mendengar, "Bocah nakal, sangat gesit dan galak. Kamu benar-benar berani memukul bibi buyut kecil itu." Lindong tertawa hampa dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Diakon, sebelum mundur dari panggung ke tempat para murid Desolate Hall berada. Saat dia turun dari panggung, dia bisa merasakan bahwa tatapan para murid Desolate Hall pun agak aneh. Namun, saat dia hendak mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Setelah sampai di sana, mereka mengacungkan ibu jari mereka ke arah Lindong, sambil memasang ekspresi senyum aneh yang hanya bisa dimengerti oleh pria. "Adik laki-laki Lindong, kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada adik perempuan junior Huan selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan gadis nakal kecil itu semua sangat kuat di Sekte Dao." Jiang Hao berkata sambil tersenyum aneh. "Namun, jangan khawatir, semua murid Desolate Hall mendukungmu sepenuhnya." Lindong tersedak beberapa saat, beralih untuk melihat seringai aneh dan mengejek di wajah para murid Desolate Hall di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak, "Enyahlah." Saat Lindong turun dari panggung, Ying Huan telah kembali ke area tempat para murid Balai Langit berada. Wajah cantiknya memerah dan memerah seperti sebelumnya, sementara matanya yang besar dan cerah dipenuhi rasa malu. Semua murid Sky Hall di sekitarnya memiliki kebencian yang terpampang di seluruh wajah mereka. Ying Huan adalah orang paling populer di Sky Hall mereka dan ada banyak murid di sana yang menyukainya. Tindakan Lindong sebelumnya tentu saja membuat mereka marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. Saat Ying Huan tampak masih terpesona karena kejadian sebelumnya, tawa kecil terdengar dari sampingnya. Segera mengangkat kepalanya, dia melihat Ying Xiao menatapnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Ying Huan, yang masih dalam proses menghilangkan kebenciannya, langsung mengamuk saat melihat ekspresi Ying Xiao. "Kak, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku membalas dendam terhadap orang yang melakukan itu padaku. Tapi, kamu sebenarnya juga menggodaku. Siapa yang memintamu melakukan perlawanan sia-sia? Lindong tidak ingin menyakitimu, karena itu dia memilih melakukan itu," kata Ying Xiao sambil tersenyum. "Dia juga tidak boleh," kata Ying Huan, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Wajah menawannya berubah menjadi sangat merah seperti apel yang sudah matang, mendorong seseorang untuk melangkah maju dan menggigitnya. Orang itu memang kurang anggun. Jika kakak bertemu dengannya nanti di kompetisi, aku pasti akan membalasnya untukmu," kata Ying Xiao sambil menepuk kepala kecil Ying Huan. Namun, matanya yang sedikit melengkung itu menunjukkan niat yang agak bahagia. "Orang itu sangat penuh kebencian. Bagaimana aku harus menghadapi orang lain mulai sekarang?" Ying Huan mengatupkan giginya sebelum mengangkat kepalanya dan mengirimkan tatapan jahat ke arah murid-murid Desolate Hall. Setelah melihat Lindong yang berdiri di depan, sepertinya dia juga merasakan sesuatu dan berbalik, menyebabkan mata mereka berpotongan. Mata hanya berpotongan untuk beberapa tarikan napas pendek. Wajah Lindong tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, jelas bahwa Ying Huan tidak memiliki kulit setebal Ying Huan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya, sambil terus bergumam seperti wanita kecil yang tidak puas yang diintimidasi. Terus-menerus mengutuknya, dia mengulanginya terus-menerus untuk memarahi Lindong. Namun, saat dia memarahinya, adegan sebelumnya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Tempat dia dipukul masih menyala seperti api. Setelah itu, ingatannya berubah saat dia tetap tinggal di belakang untuk memblokir Yao Ling dan yang lainnya sendirian. Pada saat itu, saat dia putus asa, sosok kurus itu juga tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat itu, ia merasa pria itu sebenarnya sama hebatnya dengan ayahnya yang ia puja. Dia telah mencapai banyak hal yang dianggap oleh sebagian besar murid Dao Sekte sebagai keajaiban. Bahkan kitab suci misterius kehancuran besar yang sangat menakutkan itu juga berhasil dipahami olehnya.
Itulah satu-satunya hal yang bahkan kakak perempuannya tidak mampu capai. Namun, pada akhirnya tindakan kejam itu dilakukan oleh pria itu. Ying Huan benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa orang yang sebelumnya dia anggap sebagai seseorang yang hanya bisa menyombongkan diri tanpa malu, ternyata memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Sesuai dengan kecepatan kemajuannya, Lindong mungkin bisa menjadi murid peringkat teratas di antara anggota generasi muda Dao Sek dalam waktu kurang dari setahun. Pada saat itu, bahkan Ying Xiaoxiao dan bahkan kakak laki-lakinya Wang Yan, yang sebelumnya dia sembah, tidak akan bisa menyentuhnya. Berbagai macam ekspresi berfluktuasi terus-menerus di wajah Ying Huan. Jauh di dalam mata besarnya yang indah terdapat jejak ketidakhadiran pikiran yang tidak jelas yang belum ditemukan oleh Ying Huan sendiri. Ketika Ying Xiaoxiao di dekatnya melihat penampilan Ying Huan saat ini, dia tersenyum tipis. Sepertinya hari-hari ramah tamah yang dinikmati gadis ini di Sekte Dao akan segera berakhir. Di daerah yang tidak jauh dari murid-murid Desolate Hall, ada sekelompok murid dengan King Ye berdiri tegak dan lurus di depan. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun, ekspresinya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik karena hal itu. Sebaliknya, ada fluktuasi yang samar dan agak ganas. Penyebab kemarahan itu jelas berasal dari pertandingan sebelumnya antara Lindong dan Ying Huan. Setelah dia kembali ke wilayah Sky Hall, tatapannya selalu tertuju pada tubuhnya. Wajah merah menyala yang terus berfluktuasi dari wanita muda itu membuatnya sedikit merasa tidak nyaman. Ying Huan dan dia. Lindong. Ada kegelapan dan kesuraman di mata King Ye saat dia menatap Lindong. Tangannya tidak bisa menahan diri saat dia perlahan mulai mengepalkannya. Aku harap kamu tidak bertemu denganku di pertandingan selanjutnya. Jika tidak, aku akan mengakhiri keajaibanmu di dalam Sekte Dao. Lindong berdiri dengan damai di wilayah murid Dao Sekte. Sehubungan dengan berbagai jenis tatapan yang datang ke segala arah, dia tidak bergeming sedikit pun. Jelas sekali bahwa dia berkulit sangat tebal. Namun, dia tidak mempertahankan ketidakpeduliannya lama-lama. Itu karena dia merasakan tatapan melayang, yang membuat seluruh bulu halus di tubuhnya berdiri. Memiringkan kepalanya, dia melihat Ying Xuanzi, yang duduk di tengah dan menghadap ke seluruh stadion, menatapnya dengan tatapan dan senyuman tipis. Ketika tatapan itu tertuju padanya, Lindong yang menjaga ketenangan dan ketenangannya, akhirnya merasakan kulitnya menjadi sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan master sekte yang misterius dan tak terduga ini, bahkan Lindong pun merasa sedikit tersesat. Terlebih lagi, dia telah melakukan perbuatan sebelumnya secara impulsif. Untungnya, Ying Xuanzi tidak terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi, akhirnya membiarkan Lindong menghela nafas lega. Lindong merasa sedikit marah ketika berpikir, ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Di antara mereka semua, mengapa dia bertemu dengan orang yang paling menyusahkan? Kakak senior Wang Yan telah menang lagi. Saat Lindong menghela nafas lega setelah Ying Xuanzi berbalik, suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinganya. Alis Lindong melonjak sebelum dia melihat ke arah panggung yang tidak jauh darinya. Di sana, berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini, dia sudah berbalik dan pergi. Di depannya, ada seorang murid balai bumi yang wajahnya pucat pasi. Namun wajah murid itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penderitaan karena dia memang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertarung melawan Wang Yan. Satu lagi yang secara otomatis mengakui kekalahan bahkan sebelum memulai, kata Pang Tong sebelum tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui 3 pertandingan. Dalam ketiga pertandingan tersebut, lawannya mengaku kalah bahkan tanpa perlawanan. Jelas sekali bahwa mereka kehilangan keberanian untuk bertarung karena kehadiran Wang Yan yang mengintimidasi. Layak menjadi orang terkenal yang berada di peringkat kedua dalam daftar orang yang dicari sekte tersebut. Mengalahkan musuh bahkan tanpa bertarung. Di antara semua murid sekte Dao, mungkin hanya saudara senior Wang Yan yang dapat mencapai hal itu. Jiang Hao berkata sambil menghela nafas. Lindong menyilangkan jarinya dan menatap Wang Yan yang tadinya duduk dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia menatap Ying Xiaoxiao. Saat ini, dia tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan.
Namun, Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di matanya. Jadi, kamu telah memutuskan untuk berselisih paham dengannya. Lindong mengerucutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti akan menjadi pertarungan menakutkan antara dua raksasa. Namun, siapa yang akan muncul sebagai pemenang akhir tetap bergantung pada kemampuannya masing-masing. Pada periode waktu berikutnya, Lindong maju dan bertarung 2 kali lagi. Lawannya adalah murid langsung senior Sky Hall, yang cukup kuat. Namun, pada akhirnya mereka tetap mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 pertandingan, hal ini memungkinkan Lindong untuk masuk ke final. Saat ini, murid-murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di aula masing-masing. Perkelahian mereka, jika dibandingkan dengan sebelumnya, juga akan menarik lebih banyak perhatian. Ketika seorang pemenang muncul sekali lagi dalam suara sorak-sorai yang tak terhitung banyaknya dalam sebuah pertandingan, seorang diaken muncul, melihat sekeliling sebelum suara yang dalam dan keras terdengar. Pertandingan selanjutnya, Balai Bumi King Ye. Setelah dia menyebutkan namanya, ada jeda dalam suaranya sebelum dia berbalik dan melihat langsung ke wilayah Desolate Hall. Versus Aula Sunyi, Lindong. Begitu kata-kata itu muncul, keributan segera terjadi di seluruh stadion sebelum stadion mulai menggembung dengan hebat. Individu teratas dari 2 aula berbeda akhirnya bentrok. Kegaduhan dengan cepat menyebar ke seluruh puncak gunung, dan pada akhirnya, tatapan mata yang tak terhitung banyaknya langsung berubah menjadi panas membara. Dengan suara mendesis, mereka semua berbalik ke arah tempat Lindong dan King Ye berada. Keduanya yang akan bertarung memiliki prestise yang sangat tinggi dalam Sekte Dao. King Ye tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Balai Bumi. Bahkan di kalangan generasi muda Sekte Dao, dia dikenal sebagai seorang jenius nomor 2 setelah Ying Xiaoxiao. Dengan demikian, orang dapat mengetahui betapa berbakatnya dia. Demikian pula, meskipun Lindong mungkin kalah dari King Ye berdasarkan senioritas, berbagai keajaiban yang dia hasilkan sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan statusnya sebagai pendatang baru. Keberhasilannya dalam memahami Great Desolation Scripture mengukuhkan gelarnya sebagai orang nomor 1 di Desolate Hall, dan bahkan Pang Tong dan yang lainnya pun tidak keberatan. Keduanya adalah anggota generasi muda terbaik dari Sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah pertarungan antara yang terbaik dari 2 aula, dan bahkan mungkin menentukan peringkat aula setelah kompetisi aula ini. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya, semua orang jelas sangat penasaran untuk mengetahuinya. Di area Balai Bumi, tangan King Ye berada di belakang punggungnya, dan wajahnya setenang air. Tatapan yang dikirimnya ke arah Lindong gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri legenda Lindong, kemungkinan besar Lindong tidak akan lagi berhubungan dengan Yin Huahuan. Ekspresi murid-murid Balai Bumi di belakang King Ye dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bersorak dengan suara keras. Meskipun prestise Lindong saat ini berada di puncaknya, sebagai murid Balai Bumi, mereka jelas masih lebih percaya pada King Ye. King Ye tersenyum tipis, sebelum dia terbang menuju panggung. Setelah mencapainya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Lindong. Kakak senior Lindong, semuanya terserah padamu. Kamu mendapat dukungan penuh dari kami semua murid Desolate Hall. Para murid Desolate Hall di sekitarnya merasa agak emosional ketika mereka berteriak serempak. Lindong saat ini telah menjadi simbol dari Desolate Hall mereka. Pertarungan ini akan menjadi faktor penentu apakah mereka akhirnya bisa merayakannya dengan gembira setelah sekian lama terjebak di posisi terakhir. Desolate Hall mereka selalu menjadi tempat terakhir untuk setiap kompetisi hall selama beberapa tahun terakhir. Dengan hasil seperti itu, beberapa ejekan tentu saja tidak bisa dihindari. Meskipun para murid Desolate Hall sangat marah karena hal ini, mereka tidak punya solusi apapun. Meskipun kitab suci kehancuran besar dikenal sebagai seni bela diri terkuat dalam Sekte Dao, itu terlalu sulit, menyebabkannya menjadi lebih mirip dengan hiasan. Jika tidak dapat dipahami, tidak peduli seberapa kuatnya. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan para murid Desolate Hall teratas menderita kerugian besar ketika ditandingkan dengan rekan-rekan mereka dari aula lain yang telah berhasil memahami 3 kitab suci misterius lainnya. Oleh karena itu, Desolate Hall selalu berada di urutan terakhir di antara 4 aula. Meski mereka tidak pasrah ditindas sedemikian rupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Namun, kemunculan Lindong telah mematahkan lingkaran tak berujung ini. Great Desolation Scripture sekali lagi muncul, dan ini membangkitkan hati semua murid Desolate Hall. Penampilannya sekali lagi memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang peringkat. Saat dia merasakan banyak tatapan tulus dari sekelilingnya, Lindong menghela napas ringan, sebelum memberikan anggukan samar ke arah Pang Tong dan yang lainnya. Dengan sekilas tubuhnya, dia berlari ke atas panggung dengan cara yang sama seperti King Ye di bawah banyak perhatian penonton. Di atas panggung, kedua sosok itu berdiri saling berhadapan. Saat pandangan mereka berpotongan, percikan api tampak muncul. Meskipun mereka belum memulainya, Yuan Power di sekitar mereka sudah mulai mendidih. Pada saat ini, panggung khusus ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi titik fokus dari keseluruhan tempat. Bahkan Ying Xuanzi dan 4 Master Aula di atas platform yang lebih tinggi telah mengalihkan pandangan mereka. Kak, siapa yang lebih berpeluang menang di antara mereka berdua? Ying Huan akhirnya pulih dari keadaannya yang sebelumnya terhina dan marah. Saat dia menatap dua orang di atas panggung yang sama-sama mengeluarkan aura yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Ada beberapa jejak keseriusan dalam diri murid Ying Xiao saat dia menatap dua orang di atas panggung, sambil melanjutkan dengan suara lembut. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci kehancuran besar, kekuatan Yuannya masih lebih rendah daripada King Ye. Meskipun King Ye gagal menerobos ke tingkat Nirwana 9 Yuan, kekuatannya jauh melebihi ahli tingkat Nirwana 8 Yuan puncak biasa. Selain itu, meskipun Lindong memiliki kitab suci kehancuran besar, King Ye juga memiliki kitab suci Kaisar Bumi, oleh karena itu, masih terlalu dini untuk memutuskan siapa yang memiliki kitab kehancuran besar. Namun, siapa yang ingin kamu menangkan? Ying Xiao tiba-tiba bertanya sambil menatap Ying Huan dengan main-main. Ying Huan tertegun sejenak oleh pertanyaan tiba-tiba yang muncul entah dari mana. Jika sebelumnya, hubungannya dengan King Ye tidak buruk, dan dia jelas akan condong ke arahnya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka lebih baik dari teman biasa. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia secara tak terduga tidak dapat memberikan jawaban pasti dengan cepat sekarang. Dia jelas sangat marah karena tindakan Lindong sebelumnya. Namun, ketika momen seperti itu tiba, dia menyadari bahwa keinginannya untuk melihat Lindong gagal tidak sekuat yang dia duga. Aku tidak tahu. Tatapan wanita muda itu berubah mengelak untuk beberapa saat, sebelum dia menggumamkan jawabannya. Ying Xiao menatap tajam ke mata wanita muda itu yang mengelak, dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Sebaliknya, dia berkata, kalau begitu teruslah menonton. Pada akhirnya akan ada pemenang. Di panggung di mana tatapan semua orang terfokus, King Ye dengan tenang menatap Lindong dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh, kamu tidak mengecewakanku. Awalnya aku percaya bahwa kamu tidak akan bisa mencapai tahap ini. Lindong sedikit mengernyit mendengar nada bicara King Ye. Dia tahu bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu terkait dengan Ying Huan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan mencapai tingkat seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian kakak senior King Ye, namun saya yakin perjalanan saya tidak akan berakhir di sini. Karena kata-kata King Ye sangat bermusuhan, Lindong memutuskan untuk tidak bersikap terlalu sopan dan segera membalas. Haha, mungkin kamu tidak berhak mengambil keputusan seperti itu. King Ye tersenyum tipis, sementara kilatan cahaya yang kuat melintas di matanya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, saat aura yang beberapa kali lebih kuat dari aura Huo Zhen perlahan terbentang dari tubuhnya seperti air banjir. Lindong, jika kamu kalah dalam pertandingan ini, kurangi interaksimu dengan Huan. Aura kekerasan dan ganas menyatu menjadi kekuatan penindasan yang menyelimuti Lindong sementara bibir King Ye bergerak, dan suara samar dikirim ke telinga Lindong. Alis Lindong terkatup rapat. Dia menatap King Ye, sambil perlahan menjawab, pertama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia dan saya hanya berteman. Terlebih lagi, jika ini adalah cara Anda mengungkapkan perasaan Anda terhadap seseorang, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat mengecewakan. Warna kulit King Ye menjadi hijau dan putih karena kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, amarah muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana saya harus melakukan sesuatu.
Karena Anda menolak untuk mendengarkan, jangan salahkan saya karena mengakhiri perjalanan ajaib Anda di sini. Lindong menggelengkan kepalanya. Sepertinya King Ye terlalu tergila-gila pada Ying Huan-Huan. Namun, caranya agak ekstrim. Jelas sekali bahwa apapun yang dikatakan Lindong tidak akan berguna karena kondisi King Ye saat ini. Oleh karena itu, Lindong tidak repot-repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik napas dalam-dalam saat cahaya hijau tebal mulai muncul di tubuhnya. Sisik naga hijau kini samar-samar terlihat di kulitnya. Setelah melihat situasi seperti itu, Diakon yang berdiri di atas panggung dengan lemah menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, suara rendah dan dalam bergema ke bawah. Aku sudah memberimu kesempatan, namun kamu menolak untuk memanfaatkannya. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan caraku untuk memberitahumu bahwa kamu harus mundur. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Saat suara King Ye memudar, matanya menjadi gelap. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power yang tak terbatas tersapu tanpa syarat dari tubuhnya, dan dengan hentakan kakinya, tubuhnya merobek udara dan muncul di depan Lindong. Pukulan ganas menghantam udara, membawa kekuatan menakjubkan saat mendekati Lindong dengan kecepatan tinggi. Suasana permusuhan di atas panggung akhirnya meledak saat ini.